Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Buatlah kami semakin mencintai sabda dan perintah Putramu yang membimbing kami menuju pertobatan yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada dalam hari Rabu, masa Prapaskah yang ketiga. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali hubungan kita dengan Tuhan. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita mendengar Yesus yang bersabda, "Janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Seringkali kita memahami hukum sebagai beban. Aturan terasa membatasi, tetapi Yesus menunjukkan bahwa hukum Allah bukanlah rantai yang mengikat, melainkan jalan yang menuntun pada kehidupan. Masa Prapaskah adalah waktu untuk kembali pada inti iman, bukan sekedar menjalankan aturan, tetapi menghidupi kehendak Allah dengan hati yang diperbaharui. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menghapus hukum, tetapi menyempurnakannya. Ia mengangkat hukum dari sekedar tindakan lahiriah menjadi sikap hati. Contohnya, bukan hanya jangan membunuh, tetapi juga jangan menyimpan kemarahan. Bukan hanya jangan bersinah, tetapi juga menjaga kemurnian hati. Yesus mengajak kita melampaui formalitas. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa saja hadir dalam misa setiap hari Minggu, menjalankan pantang dan puasa, aktif dalam pelayanan. Namun pertanyaannya adalah,
apakah hati kita sungguh berubah? Masa Prapaskah bukan tentang sekedar memenuhi kewajiban religius, tetapi tentang membiarkan kasih Allah mengubah cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata bahwa siapa yang meniadakan satu perintah terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan dimulai dari hal-hal kecil. Kejujuran dalam pekerjaan, kesabaran dalam keluarga, kesetiaan dalam doa meski singkat, menghindari gosip dan kata-kata yang melukai. Kadang kita ingin melakukan hal besar untuk Tuhan, tetapi mengabaikan kesetiaan kecil setiap hari. Masa Prapaskah mengajarkan kita bahwa kekudusan dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Yesus datang untuk menggenapi hukum karena Ia sendiri adalah kasih yang hidup. Hukum tanpa kasih akan menjadi kaku, tetapi hukum yang dijalankan dalam kasih jadi sumber kehidupan. Tuhan tidak menginginkan kita taat karena takut dihukum, tetapi karena mengasihi. Banyak orang bayangkan seorang anak yang menaati orang tuanya bukan karena takut, tetapi karena cinta. Ketaatan itu menjadi ringan dan penuh sukacita. Begitu pula dalam hidup iman kita. Masa Prapaskah adalah waktu untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Ketika relasi itu kuat, ketaatan bukan lagi beban, tetapi ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan bersama pada pagi hari ini, Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya soal aturan, tetapi soal hati. Ia datang untuk menggenapi hukum dengan kasih. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang, kita gunakan masa Prapaskah ini untuk membaharui komitmen kita. Setia dalam hal kecil, tulus dalam menjalankan perintah Tuhan, dan menghidupi hukum kasih dalam keseharian hidup kita. Semoga hidup kita tidak hanya tampak saleh di luar, tetapi sungguh mencerminkan kasih Kristus dari dalam. Karena hukumnya dijalankan dengan kasih akan membawa kita kepada kehidupan sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya dengan kasih. Ajarlah kami mentaati kehendak-Mu bukan karena takut, melainkan karena cinta. Bentuklah hati kami agar setia dalam hal-hal kecil. Jauhkan kami dari sikap taat yang hanya lahiriah. Tolonglah kami agar hidup kami selaras dengan sabda-Mu. Di masa Prapaskah ini, perbaharuilah komitmen kami untuk hidup dalam kasih, agar setiap tindakan kami memuliakan nama-Mu. Semoga hukum-Mu menjadi terang langkah kami dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.